Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk lagi dengan mata kuliah perpajakan 1. Kali ini akan membahas materi mengenai SPT, penyetoran dan pelaporan pajak. Ya, apa itu SPT? Mungkin teman-teman di sini sudah familiar ya mengenai istilah SPT, cuman masih belum tahu SPT itu apa gitu kan. SPT adalah surat pemberitahuan tahunan yang wajib dilaporkan setiap pembayar pajak, baik badan usaha maupun orang pribadi. Informasi dan data yang harus diungkap dalam SPT meliputi perhitungan dan pajak yang dibayarkan, harta yang masuk kategori objek pajak maupun bukan, serta kewajiban lain yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, fungsi SPT itu apa gitu kan? Apa aja sih fungsi SPT? Ada beberapa fungsi SPT yang perlu kita ketahui. Pertama, dari sisi pajak penghasilan atau PPH. Bagi wajib pajak PPH, SPT berfungsi untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang, di mana melaporkan tentang 1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. Yang kedua, melaporkan tentang penyetoran dari pemotong atau pemungut pajak dalam 1 masa pajak. Yang ketiga, melaporkan tentang penghasilan yang merupakan objek pajak atau bukan objek pajak. Dan yang keempat, melaporkan tentang harta dan kewajiban dari wajib pajak tersebut. Fungsi yang lain yaitu dari sisi PPN dan PPNBM. Bagi pengusaha kena pajak atau PKP, SPT berfungsi untuk mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPNBM yang sebenarnya terhutang, di mana melaporkan tentang 1. Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran, dan yang kedua, melaporkan tentang pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pihak lain dalam 1 masa pajak. Ini fungsi SPT yang kedua. Selanjutnya, fungsi SPT yang ketiga dari sisi pemotongan atau pungutan atau dibilangnya potput PPH. Bagi pemotong atau pemungut pajak seperti pihak pemberi penghasilan atau bendahara pemerintah, itu SPT berfungsi melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan yang disetorkan kepada negara. Gitu ya, ini fungsi SPT. Nah, di sini SPT ada 2 jenis, yaitu ada SPT tahunan, ada SPT masa. Dimana kalau SPT tahunan itu SPT untuk 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak ya, dimana tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender, kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Begini cara menentukan tahun pajak ya. Tahun pajak yang sama dengan tahun kalender, misalnya 1. Pembukuan dimulai 1 Januari 2017 dan berakhirnya berarti di 31 Desember 2017, berarti namanya adalah tahun pajak 2017. Ini contoh yang tahun pajaknya sama dengan tahun kalender. Nah, gimana kalau tahun pajaknya tidak sama dengan tahun kalender? Lihat yang kedua. Berarti pembukuan dimulai 1 Juli misalnya 2017. Berarti berakhirnya ya setelah 12 bulan 30 Juni 2018. Itu disebut tahun pajak 2017 gitu ya. Nah, di sini tadi kita bahas yang pertama SPT tahunan, sekarang yang kedua adalah SPT masa, di mana SPT untuk suatu masa pajak, di mana masa pajaknya sama dengan 1 bulan kalender. Jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan paling lama 3 bulan kalender. Ini bulanan berarti ya. SPT masa itu contohnya kayak masa pajak Januari, Februari,
Maret, April, Mei, dan seterusnya sampai dengan pajak masa Desember. Ini contoh SPT untuk masa pajak. Nah, selanjutnya jenis SPT masa. Itu ada PPh pasal 21 dan pasal 26, ada PPh pasal 22, 23, 25, pasal 4 ayat 2, ada PPh pasal 15, ada SPT masa PPN 1111 ya. Nah, ini jenis SPT tahunan. Di sini SPT tahunan PPh wajib pajak badan di sini menggunakan form SPT 1771 dan SPT 1771 dolar. Ini untuk melaporkan SPT tahunan wajib pajak badan. Nah, untuk SPT tahunan wajib pajak orang pribadi menggunakan form SPT 1770, 1770S dan 1770SS. Dan untuk SPT tahunan PPh pasal 21 menggunakan form 1721. Nah, di mana sih kita bisa mengambil form SPT? Ya, Bu, saya mau lapor SPT, Bu, tahunan. Saya nggak tahu tapi ngisi formnya atau ngambil formnya di mana? Ya, pengambilan formulir hard copy SPT itu bisa diambil di kantor pelayanan pajak dan tempat-tempat lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Ya, kita bisa minta aja langsung ke DJP gitu, ke kantor pelayanan pajaknya. Atau sekarang udah gampang, udah serba online ya. Jadi sudah memudahkan kalian untuk menyampaikan SPT ya dengan menggunakan aplikasi online yang bernama e-filing ya, menggunakan situs djponline.pajak.go.id dengan mengunduh aplikasi SPT melalui situs www.pajak.go.id. Jadi udah serba online, kita nggak perlu lagi ke kantor pajak sebenarnya. Ini udah bisa lapor online. Nanti kita belajar cara menggunakan e-filing seperti apa ya. Biar teman-teman mau cari informasi juga nggak apa-apa. Bagaimana cara menggunakan e-filing atau cara memperoleh e-filing. Selanjutnya syarat pengisian SPT ya. Sebelum kita mengisi surat pemberitahuan tahunan, ada beberapa syarat yang harus diperhatikan ya, yaitu di sini setiap wajib pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas ya dalam bahasa Indonesia, menggunakan huruf Latin atau angka Arab dengan satuan mata uang rupiah. Kemudian ditanda tangani ya. Yang dimaksud dengan benar itu adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam penulisan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Ya, jadi dengan realnya apa ditulis dengan benar. Yang dimaksud dengan lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan. Dan ini yang dimaksud dengan jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan. Seperti itu ya. Wajib pajak yang telah mendapatkan izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah wajib menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan. Ya, yang diatur atau diizinkan oleh Menteri Keuangan. Untuk wajib pajak badan harus ditandatangani pimpinan biasanya, ya, atau direksi. Hal-hal yang perlu disampaikan dalam penyampaian SPT dalam hal wajib pajak itu adalah menunjuk seorang kuasa atau menunjuk seseorang dengan surat kuasa khusus untuk mengisi dan menandatangani SPT. Jadi kalau misalnya si perusahaannya, si direkturnya nggak bisa ngisi, kita bisa menggunakan orang lain gitu kan, atau misalnya dikuasakan untuk mengisi form tersebut dengan menunjukkan surat kuasa.
surat kuasa tersebut harus dilampirkan pada SPT. Biasanya sih kalau yang lapornya langsung ke kantor pajak ya. Kalau yang langsung menggunakan e-filing, yang siapa aja bisa gitu. Kalau yang dulu kan langsung ke kantor pajak, jadi kan yang melaporkan itu misalnya yang disuruh itu stafnya. Nah berarti yang si direkturnya ini, yang si wajib pajak badannya ini berarti menguasakan kepada si stafnya. Berarti stafnya ini harus buat surat kuasa untuk mengisi form tersebut gitu, form SPT perusahaan tersebut. Dan di bawah surat kuasanya ditandatangani materai seperti biasa, lampirin KTP, NPWP, dan surat kuasa yang sudah dibuat gitu ya. SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Nah, selanjutnya kita akan membahas batas waktu penyampaian SPT masa. Nah, itu untuk jenis pajaknya ada beberapa. Ya, di sini ada surat pemberitahuan masa itu paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak. Jadi misalnya kita menghitung pajak bulan Agustus, berarti penyampaian pelaporan SPT itu paling lambat tanggal 20 September itu sudah lapor ke DJP. Seperti itu. Yang kedua, surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Ini tahunan, paling lama 3 bulan setelah akhir tahun. Berarti misalnya tahun 2017 Desember. Berarti paling lambatnya yaitu 31 Maret di 2018. Karena yang kita akan lapor adalah di periode Januari sampai dengan Desember 2017. Yang ketiga, surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan. Itu beda sebulan. Biasanya kalau buat perusahaan itu laporan tahunannya itu paling lambat lapornya itu 4 bulan setelah akhir tahun. Jadi di akhir April gitu ya. Nah, ini adalah batas waktu SPT masa untuk jenis pajaknya juga ada beberapa. Di sini ada PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh pemotong PPh, ada PPh pasal 15 yang dipotong oleh pemotong PPh, ada PPh pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh wajib pajak badan tertentu dengan pemungut pajak, PPh pasal 21, PPh pasal 23, PPh pasal 26. Nah, itu semua batas waktu penyetoran atau pembayaran untuk jenis pajak ini adalah setiap tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Ini untuk penyetoran atau pembayaran ya, untuk pembayaran pajak. Untuk pembayaran pajaknya paling lambat itu tanggal 10 bulan berikutnya. Untuk PPh pasal 22, PPN atau PPN dan PPNBM atas impor, batas waktu penyetoran dan pembayarannya adalah bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk. Dalam hal bea masuk ditunda atau dibebaskan, itu PPh pasal 22, PPN atau PPN dan PPNBM atas impor harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan barang impor. Selanjutnya, kapan batas akhir penyampaian SPT PPh orang pribadi dan SPT tahunan PPh badan? Sama kayak tadi udah dibahas ya. Batas waktu jenis SPT PPh orang pribadi adalah 3 bulan setelah akhir tahun pajak dan wajib pajak badan 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Gitu. Nah, selanjutnya ada beberapa mekanisme pembetulan surat pemberitahuan. Yang pertama adalah wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPT yang telah disampaikan. Mungkin ada kekeliruan atau misalnya ada salah, nah bisa dibetulkan ya dengan menyampaikan pernyataan tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak dan syaratnya belum dilakukan tindakan pemeriksaan. Pembetulan diajukan paling lama 2 tahun setelah kadaluarsa penetapan. Dalam hal wajib pajak membetulkan sendiri,
itu wajib pajak membetulkan sendiri SPT yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak penyampaian SPT berakhir sampai tanggal pembayaran. Bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Yang kedua, tadi mekanisme pembetulannya adalah walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran terhadap ketidakbenaran perbuatan wajib pajak tersebut, tidak akan dilakukan penyidikan apabila wajib pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya. Yang ketiga, tadi yang kedua lanjutannya, apabila wajib pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya, disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terhutang. Jadi sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar. Itu sanksinya ya. Terus yang keempat, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan tetapi belum menerbitkan surat ketetapan pajak wajib pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT yang telah disampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya. Pajak yang kurang dibayar itu akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT tersebut, maka administrasi berupa kenaikan sebesar 50% dari pajak yang kurang bayar. Dalam hal wajib pajak menerima surat ketetapan pajak berupa surat keputusan keberatan, surat keputusan pembetulan, putusan banding, putusan peninjauan kembali. Nah, itu tahun pajak sebelumnya atau beberapa tahun pajak sebelumnya itu menimbulkan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam SPT. Ya.